Sedulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang hari Jumat tanggal 16 Desember tahun 2020. Ini kasus rumah tangga ya. Seperti biasa ini nanti saya bacakan, saya tanggapi dan saya kasih solusi jalan penyelesaiannya ya toh, agar bisa selesai gitu. Lady banyak menuntut rumah tangga berantakan. Nah ini jadi seorang istri tuntutannya warna-warna ya. Berani menikah harusnya juga berani menerima segala kekurangan pasangan, terutama dalam hal keuangan. Ketika suami kesulitan mencari uang, istri harus membantunya untuk berhemat. Nah, ini sebetulnya kalau orang sudah tahu kuncinya, itu tidak ada kekurangan loh ya. Hidup itu nggak ada kekurangan. Tapi kalau sudah tahu kuncinya, sudah tahu teorinya ya. Tapi kalau belum tahu ya ini ada kekurangan. Karena belum tahu. Nanti saya kasih tahu itu. Namun berbeda dengan yang dialami John Dory. Ketika usahanya sedang seret, permintaan istri justru semakin banyak. Tak tanggung-tanggung istrinya, Lady Sandi justru meminta hal-hal yang aneh. Nah, ini. Jadi ini sebetulnya ini suatu hukuman, ya. Hukuman bagi Mas John Dory, bagi suami. Hukum, nah, penyebabnya apa nanti tak kasih penjelasan ya. Barang yang dibeli pun bukan kebutuhan primer, padahal John Dory harus menunda gaji karyawan untuk mengabulkan permintaan istrinya. Ya kalau gini terus lama-lama saya bangkrut, ujar John Dory. Karena memang permintaannya warna-warna. Ya. Drama rumah tangganya ini bermula ketika pandemi melanda bisnisnya mengalami penurunan. Hal ini menjadikan pemasukannya berkurang. John Dory pun terpaksa memangkas gaji karyawan, namun tidak dengan uang belanja istrinya. John adalah suami yang takut istri. Semua permintaan Lady Sandi selalu dikabulkan, walaupun sangat sulit dilakukan. John Dory rela berutang agar istrinya tak pergi mencari pelampiasan. Awalnya takut Lady milih pria lain yang lebih kaya, tapi setelah dipikir-pikir kalau gini terus lama-lama saya jadi buronan polisi karena nggak bisa bayar utang. Meski sudah dinasihati, Lady tetap tidak mengerti. Sifatnya masih kekanak-kanakan. Jika keinginannya tak dituruti, Lady akan merajuk. Hal inilah yang membuat John Dory pusing 7 keliling. Kalau istrinya ngambek, saya nggak dapat jatah. Kan bingung juga mbak, imbuhnya. Parahnya ketika istrinya lapor ke orang tuanya, John Dory akan kena amuk sang mertua. Pernah sekali ia tidak membelikan make up karena sibuk bekerja, istrinya langsung lapor ke ayahnya. Tentu John langsung kena labrak mertua hingga babak belur. Tapi jika terus dituruti, lama-lama utangnya menumpuk. Takut tidak bisa membayar utang yang terlanjur menggunung, John Dory pun memutuskan untuk berpisah. Meski mencoba bertahan, nyatanya ia tak kuat. Daripada masuk penjara karena nggak bisa bayar utang, mending relain istri dong. Lagian sudah kebangetan dia jelas. Nah, ini lho ya. Kasus ini kalau kalau diselesaikan secara manusiawi ya, ini memang sulit sekali ya. Karena kemampuan manusia tidak ada apa-apanya. Tapi kalau
diselesaikan oleh Yang Maha Kuasa ini mudah sekali. Ya. Kasusnya Mas Jodori. Jadi ini perkawinan yang suaminya istrinya selalu permintaannya banyak sekali, aneh-aneh gitu. Ini terus suaminya usahanya bangkrut, akhirnya ini mengakibatkan utangnya menumpuk lah, akhirnya dia menyerah. Nah ini kasus ini sebetulnya mudah bagi Yang Maha Kuasa, itu kecil ya. Ini cara menyelesaikannya gimana ya? Nah ini merupakan suatu hukuman, yaitu hukuman bagi Mas Jondori. Nggak tahu itu dari orang tuanya ya, itu bilangnya seperti apa atau nuturi atau gimana ya. Lah ini dihukum oleh Yang Maha Kuasa. Jadi yang hukum sebetulnya orang tuanya. Jadi orang tua kan nggak tahu ya, bicaranya apa ya. Lah itu akhirnya menimbulkan Mas Jondori itu kegujer lah, akhirnya dia tidak bisa apa-apa gitu. Walaupun usahanya terus tadinya sukses, terus akhirnya kena dampak pandemi, terus akhirnya berkurang, menyusut lah itu. Akhirnya timbullah suatu nah ini jadi berantakan, jadi rumah tangganya berantakan. Lah ini bagaimana bisa agar cepat selesai ya, nggak usah perceraian. Jadi orang itu nggak perlu cerai, kalau sudah menikah tuh terus lanjutkan aja. Cuma terornya mudah sekali, minta aja ridho pasrah someleh sama kedua orang tuanya. Nah gitu. Kalau sudah mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, hatinya adem ayem tentrem, otomatis masalahnya akan selesai dengan sendirinya. Karena ridho orang tua adalah teorinya teori kasih. Jadi semua akan mengasihi sama Mas Jondori. Jadi kalau Mas Jondori sudah mendapatkan ridho pasrah someleh, itu semuanya yang menghadapi Mas Jondori akan akan sumeleh semua. Jadi akan manut, jadi akan simpati gitu. Jadi karena teori ini teori kasih, jadi semua akan mengasihi gitu lah. Terus sedangkan bagaimana untuk Mbak Lady Sandi, dia langsung mengasihi, jadi nggak minta yang aneh-aneh lah. Terus bagi Mbak Lady Sandi itu andai kata ya, terus minta ridho kedua orang tuanya masing-masing, otomatis juga dia akan gemi, jadi nggak hidup pemborosan ya. Kenapa bisa hidup pemborosan? Karena ini merupakan suatu hukuman bagi Mas Jondori, merupakan suatu hukuman ya. Kalau dia tidak dihukum, istrinya akan simpati gitu loh. Nah itu. Nah untuk mengembalikan biar simpati, otomatis dari Mas Jondori minta ridho kepada orang tuanya lah gitu. Nanti selesai. Jadi Yang Maha Kuasa itu cara menyelesaikan itu jadi seperti itu. Jadi semua orang tuh harus minta ridho pasrah someleh masing-masing ya kepada kedua orang tua. Nah ini diterapkan setiap hari ya. Kalau bisa setiap hari, jangan hanya sekali, 2 kali, 3 kali saja. Jadi secara kontinu, nanti akan simpati terus ya. Jadi gitu, tidak minta orang lain ya, tidak meminta tetangga atau siapapun, hanya kedua orang tua. Jadi nanti tetangga itu kalau diminta ridho itu nggak perlu ya, diminta doa juga nggak perlu ya. Yang perlu hanya ridho dari kedua orang tuanya. Nah gitu lur ya.